Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan banyak-banyak alhamdulillahirabbil alamin. Karena sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kita. Baik sekali. Allah yang maha agung, yang maha luhur, yang maha cinta, maha kasih sayang kepada kita semuanya. Tidak ada yang lebih perhatian kepada kita melainkan Allah saja. Hanya Allah saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lebih sayang dan cinta kepada diri kita selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, layak sekali untuk kita senantiasa jangan sampai lupa kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah bahwa Allah senantiasa ada dalam kondisi suka maupun duka. Dalam kondisi gelisah, Allah ada. Dalam kondisi kita senang, Allah pun ada. Sedang sehat kita, Allah ada. Kita sedang sakit, Allah juga ada. Sedang punya uang, Allah ada. Sedang tidak punya uang, Allah juga ada. Ada orang yang hilang dari kita. Yang tadinya dekat, jadi jauh, jadi benci kepada kita. Allah tetap ada, Allah tetap sayang kepada kita. Kalau manusia, penilaian manusia itu sangat subjektif. Allah objektif. Kalau manusia, kita berbuat baik 99 kali, kemudian kita bersalah 1 kali, 99 kali itu dianggap tidak ada, sahabat. Luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat baik dicatat, kita berbuat salah dicatat. Mari kita sama-sama untuk bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW untuk menenteramkan hati kita, mengademkan kalbu kita. Mungkin yang selama seharian ini ada yang mengecewakan, ada yang tidak enak di dalam hati, ada yang merasa dikhianati, didustai. Mari kita ademkan hati kita. Jangan merusak hati kita dengan disakiti orang terus kita sakit hati. Jangan. Yang rugi adalah kita sendiri. Serahkan kepada Allah. Allah yang ngurus. Kalau di negara saja ada yang maling, biarin, Allah ada yang ngurus, yang berwajib. Apalagi di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ada yang berdolimi diri kita, biarin, Allah yang ngurus. Kalau kita yang membalasnya, tidak seberapa balasan kita. Tapi kalau Allah sudah membalasnya, Allahu Akbar. Terserahin kepada Allah yang Maha Perkasa. Kita ini lemah, Allah Maha Kuat. Allah Maha Gagah, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Hidup. Maka dari itu, serahkan kepada yang Maha Hidup. Karena kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersolawat dulu. Ajak teman-teman kita hadir pada solawat sekarang, pada kajian sekarang ini. Sebarluaskan video ini. Semoga Allah membuat sayang dan cinta kepada kita. Dan video ini mudah-mudahan menjadi asbab hidayah bagi banyak orang. Allahumma sholli ala
محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga sholawat kita membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu rezeki, pintu rahmat, pintu kesehatan, kesembuhan buat yang sedang sakit dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sholawat kita membuat Rasulullah bangga kepada kita, membuat Rasulullah cinta, dan membuat Rasulullah memberikan syafaat kelak di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam kehidupan ya sahabatku, kehidupan di dunia ini tidak ada lain kecuali kehidupan yang sebentar saja, kehidupan yang sangat-sangat penuh dengan tipu daya, penuh dengan fitnah dan ujian. Sehingga kita di akhir pas mau salam setiap sholat, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahyaya wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, fitnah mati, Masya Allah, fitnah syakaratul maut. Fitnah itu adalah ujian. Dari dalam hidup ini selalu ada ujian. Sehat ujian, sakit ujian, ada uang ujian, tidak ada uang ujian. Dicaci ujian, dipuji juga ujian. Ada banyak uang ujian, nggak punya uang juga ujian. Masya Allah, la quwata illa billah. Bagi orang yang beriman,
Tidak ada bedanya. Mencaci orang kita dicaci dengan kita dipuji itu tidak ada bedanya. Ketika kita dipuji bukan milik kita, keserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Ketika kita dicaci juga sama. Tinggal kita introspeksi diri, memperbaiki diri, enggak usah sakit hati. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang sementara ini jangan sampai sia-sia. Tetapkan malam ini tujuan hidup. Manusia kalau tidak punya tujuan hidup yang jelas, maka akan terasa gelap gulita. Nabrak sana, nabrak sini. Apapun tersungkur, tidak jelas. Ada angin ke kanan, ikut ke kanan. Ada angin ke timur, ikut ke timur. Angin berhembus ke barat, ikut ke barat. Angin menghembus ke utara, ikut ke utara. Apa sebab? Karena tidak menetapkan tujuan dalam hidup kita. Gulita, gelap, kegelapan bagi orang yang tidak punya rencana dalam hidup kita. Tujuan hidup kita tetapkan dulu, yaitu berjumpa dengan Allah di surga kelak. Kemudian rencana apa yang kita harus lakukan? Dari hari ke hari, seminggu, sebulan, setahun. Mau jadi apa setahun kemudian dari kita, keluarga kita, anak-anak kita. Bayangkan, saya malam ini mengajak merenung, bermuhasabah kepada saya, kepada sahabat-sahabat. Hari ini, 2022, sebentar lagi 2023. Setahun yang akan datang. Sangat cepat, sahabat. 5 tahun yang akan datang. Begitu cepat. Dan apa yang sudah kita siapkan setahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Mungkin anak kita sudah sebesar kita, sahabatku. Masya Allah. Dan kita juga tidak tahu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Kita masih ada di atas muka bumi ini. Atau udah tiada. Kita tidak tahu sama sekali. Yang penting, yang jelas adalah apa yang kita lakukan hari ini adalah menentukan setahun, 5 tahun, 20 tahun kemudian. Bagaimana kondisi rumah tangga kita hari ini adalah akibat daripada keputusan kita dan aktivitas serta karya nyata kita di 5 tahun, di 10 tahun yang lalu. Betul atau betul? Hari ini kondisi keimanan keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, kondisi rumah kita, kondisi kendaraan kita, kondisi keimanan kita. Saat ini, malam ini, bagaimanapun kondisinya, itu pasti dikarenakan karena setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu hasil pemikiran. Pemikiran akan menyebabkan tindakan. Tindakan akan menyebabkan perubahan. Perubahan akan menyebabkan kondisi hidup. Nah, kondisi hidup kita saat ini tidak dari siapa-siapa. Bukan salah siapa-siapa. Bukan salah orang tua kita. Bukan salah tetangga kita. Bukan salah saudara kita. Jangan menyalahkan orang-orang yang terdekat kita, tapi salahkan diri kita pribadi. Karena apa? Karena kehidupan kita saat ini, malam ini, akibat dari tindakan kita di hari kemarin, di minggu kemarin, di tahun kemarin, di 10 tahun yang lalu, hasil keputusan kita, apa yang kita perbuat di 10 tahun yang lalu, inilah hasilnya sekarang. Maka punyakah Anda sudah punya rencana malam hari ini? Untuk 1 tahun yang akan datang 2023, apakah kita akan gini-gini terus? Di 5 tahun yang akan datang, apakah anak kita makin buruk daripada kita? 20 tahun kemudian, apakah anak kita yang sudah berumah tangga nanti lebih busuk daripada kita? Kondisi iman dan ekonominya tergantung kita malam hari ini. Maka malam hari ini tulis di buku kita. Anda tulis di buku. Kemudian untuk setiap saat, setiap doa, malam hari kita munajat kepada Allah, sampaikan proposal kita kepada Allah. Manusia yang punya tujuan hidup, yang punya rencana,
itu akan dibimbing oleh rencana itu sendiri. Dan Allah menyebabkan kita merubah diri kita sesuai apa yang kita rencanakan, walaupun tidak mesti sama persis dengan apa yang kita rencanakan. Kenapa? Karena kita punya rencana, Allah punya rencana. Dan rencana Allah yang terjadi, bukan rencana kita. Masya Allah. Tugas kita, wahai istri, wahai para suami, gak usah menyalahkan istri, gak usah menyalahkan suami, gak usah kita salahkan diri kita pribadi. Kenapa? Karena kita menikah, itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang terbaik. Tapi itu semuanya pilihan kita. Siapa yang memilih istri kita yang sekarang? Siapa? Kita. Siapa yang memilih suami kita di 10 tahun, 20 tahun yang lalu? Siapa? Kita. Allah tinggal ketuk palu saja. Maka dari itu, apapun, siapapun, bagaimanapun kondisi istri kita, kondisi suami kita, sifatnya, sikapnya, karakternya, yuk kita saling perbaiki. Pantaskah kita menjadi suami mulai saat ini? Yuk pantaskan diri kita. Saya belum merasa pantas menjadi suami yang disukai oleh Allah. Yang menjadi istri, yuk kita pantaskan diri menjadi istri yang dikatakan soleha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pantaskan sebagai suami menjadi suami yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah untuk dipuji oleh istri kita. Gak usah ingin dipuji oleh suami kita. Belum tentu memuji kita, betul tidak? Jangan sakit hati nanti, kecewa nanti sahabat. Sekarang kita mari berubah. Jangan menyalahkan suami, jangan menyalahkan istri, jangan menyalahkan siapa-siapa. Istri kita yang milih adalah kita sendiri. Suami kita yang memilih kita sendiri. Kapan? Waktu itu sebelum nikah. Dan sekarang sudah nikah, udah Allah ketuk palu, itulah yang terbaik. Allahu Akbar. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya istri kita, kita terima. Dengan segala kekurangan kelebihannya suami kita, kita terima. Maka suami adalah pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Suami dan istri adalah bagaikan pakaian. Maka saya sedang belajar, saya belajar terus, berlatih terus. Dari bangkit, jatuh, bangkit, bangun lagi, bangkit, bangun lagi. Terus seperti itu. Subhanallah. Seorang istri juga diuji oleh Allah melalui sifat suami. Bangkit, sakit hati, bangkit lagi, sakit hati, bangkit lagi. Ingat siapa yang milih dia. Kalau Anda sedang sakit hati oleh suami, atau Anda sedang sakit hati oleh istri, katakan dan tanya diri Anda, wahai diriku, siapa yang memilih dia? Kamu kan? Ya, ya udah, telan sendiri. Minta sama Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, berikan hati suami saya kelembutan, berikan hati istri saya kelembutan, tunjukkan ke jalan yang lebih lurus. Ya Allah, kuatkan dan tabahkan iman kami, kuatkan dan kuatkan ya Allah setiap ujian yang menimpa diri kami. Itu. Jangan ketika ada masalah dengan istri, dengan suami malah mencari laki-laki lain, malah mencari perempuan lain. Jangan. Bukan solusi. Saya ribuan bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Saya bertemu dengan ribuan dengan pasien-pasien seperti itu. Disangkanya orang yang ada di luaran sana itu lebih bagus daripada istrinya. Lebih soleha daripada istrinya. Lebih sayang daripada istrinya. Padahal itu cuma sebelum nikah. Pada saat nikah ternyata sering bertemu. Ternyata Kang Asep lebih jelek adatnya. Lebih buruk adatnya dibandingkan yang saya tinggalkan itu. Subhanallah. Begitupun suami. Begitupun suami. Ketika melihat misalkan kelihatannya perempuan itu lebih baik atau istri laki-laki itu lebih baik, lebih perhatian. Istri saya nggak perhatian, orang itu perhatian banget kepada saya. Istri saya kurang mesra, kok suami tersebut, laki-laki itu kok kayaknya mesra banget mendekati saya. Istri saya kok nggak pernah nanya makan, kok laki-laki itu nanya makan terus sebelum nikah. Begitu Anda nikahi, demi Allah,
Enggak semuanya, tapi 90% saya berjanji. Saya saksinya, ribuan orang yang datang ke tempat saya. Sudah 2004, sebelum 2004. Kondisi seperti itu, sudah tahu polanya saya. Sebelum menikah, benar perhatian. Udah makan belum sayang? Di WA. Padahal sudah punya istri. Sudah makan belum? Sudah sholat belum? Wah, sok-sokan. Belaganya belaga soleh. Perhatian. Kelihatannya baik. Sebelum nikah. Begitu Anda nikah dengan dia, jarak setahun 2 tahun, dijamin Anda akan mengatakan, ternyata istriku yang waktu itu aku tinggalkan lebih baik dibandingkan yang sekarang ini. Ternyata suami yang aku tinggalkan lebih baik, walaupun punya kekurangan, tapi lebih dahsyat. Ini kurang ajarnya. Mohon maaf, saya mengatakan seperti itu. Karena faktanya seperti itu. Walaupun tidak semua. Ada 10, mungkin 10-15% yang betul-betul terjadi baik. Tetapi hampir 85-90% di awalnya saja itu nampaknya soleh, nampaknya soleha, nampaknya perhatian. Nanti Anda merasakan ketika sudah setahun 2 tahun menikah, ternyata wow, luar biasa. Tidak ada lagi tuh kata-kata sayang itu. Tidak ada lagi kata-kata udah makan belum sayang, nggak ada. Udah sholat belum sayang, nggak ada. Bahkan bisa jadi dianya juga nggak sholat. Kenapa? Karena itulah pola jatuh cinta seperti itu. Orang yang sedang kena virus cinta buta, virus cinta palsu, virus cinta setan, itu terjadi. Rasul yang menyampaikan, andai kata seorang anak manusia, seorang anak Adam, kemudian di dalam hatinya sedang tergila-gila dengan cinta kepada manusia, kepada makhluk, tapi bukan karena Allah, bahkan itu adalah sebuah dosa, perselingkuhan dan sebagainya, apa yang akan terjadi? Maka akan terlihat kebusukan bagaikan bulan purnama. Akan ternampak dosa, maksiat, akan terlihat sebagai surga. Masya Allah. Memang keburukan dan maksiat itu dibuat oleh setan itu bagaikan surga, bagaikan nikmat, bagaikan madu manisnya. Tetapi itu sekedar untuk fata morgana saja. Sesudah terjadi, misalkan Anda pisah, Anda cerai, kemudian menikahi orang yang dianggap oleh Anda sebagai orang yang baik, orang yang perhatian, orang yang penuh kasih sayang, orang yang banyak uang, orang yang kelihatannya lembut. Alah, 1 tahun 2 tahun kemudian ternyata kasarnya luar biasa. Kenapa? Karena ditutup-tutupin aslinya. Ditutupin aslinya, yang dilihat nampaknya adalah kebaikan-kebaikan. Maka dari itu sahabatku, mari kembali kepada Allah. Mari kembali kepada tanggung jawab kita sebagai istri apa, tanggung jawab kita sebagai suami apa. Tapi kalau Anda sebagai suami sedang dikhianati istri, maka pura-pura nggak tahu. Doanya surat Ar-Ra'd ayat 31, bacakan sholawat, bacain Al-Fatihah, Anda bangun di setengah 1/3 malam, nangis kepada Allah, nanti akan dibikin istri Anda dalam hatinya alarm, yang ketika akan melakukan maksiat akan ada detak jantung yang dahsyat di dalam detak jantungnya, dalam dadanya. Masya Allah, ketakutan yang luar biasa. Begitupun bagi Anda yang seorang istri, yang saat ini suaminya sedang menyeleweng, sedang selingkuh, gak usah khawatir, gak usah dibenci, gak usah dimarah-marahin. Percuma, gak bakal, malah semakin buruk diri Anda di hadapan suami Anda. Yang saya sampaikan, yang saya sarankan, Anda segera kembali kepada Allah, perbaiki wajah, perbaiki hati, perbaiki sholat Anda. Kemudian kita perbaiki surat Ar-Ra'd ayat 31. Banyak-banyak baca tersebut. Sholawat perbanyak setiap harinya. Maka akan muncul cahaya ilahi di dalam hati kita. Nur sholawat ada dalam hati kita. Dan titipkan, ya Allah, andai kata suami saya, andai kata istri saya
melakukan maksiat, melakukan perselingkuhan, jadikan hatinya berdetuk-detuk, jantungnya berdegup-degup, jantungnya begitu ada alarm dalam jantungnya, sehingga setiap dia melakukan maksiat, saya tidak akan marah. Mau apapun yang dilakukan di handphonenya, masa bodoh. Tetapi setiap melakukan maksiat, saya titip kepadamu ya Allah. Siapkan di dalam hatinya seperti bercon ya Allah. Titipkan dalam hatinya seperti bom molotov ya Allah. Ketika bermaksiat, maka dalam hatinya ada ketakutan yang sangat luar biasa. Terjadi nggak? Terjadi. Ketemu banyak dengan saya orang-orangnya. Kak Asep, kenapa ya istri saya itu padahal saya selingkuh, istri saya nggak pernah ngomel ke saya, istri saya nggak pernah marah-marah ke saya, nggak pernah ngoprek-ngoprek handphone saya, tapi luar biasa ketika saya mau berbuat maksiat, itu dalam hati saya bagaikan ada detak jantung yang sangat dahsyat, seakan-akan kematian mendekat kepada saya. Akhirnya saya nggak jadi. Ini terjadi sahabat. Apa yang terjadi? Ar-Ra'd ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bil jibal aw quti'at bihil ardu aw kullama bihil maut bal lillahi al-amru jami'a. Masya Allah. Jangankan hati manusia, baca artinya. Jangankan hati manusia, gunung pecah. Orang yang mati hidup kembali. Dengan apa? Bacaan Al-Quranul Karim. Sehingga kita yakin dengan membaca ayat Al-Ra'd ayat 31 ini, kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku gak bakal ngurusin bagaimana maksiat dia di handphone, bagaimana maksiat di luar rumah, aku serahkan padamu. Aku titipkan, bikin alarm di dalam hati istri saya, bikin alarm di dalam hati di dalam hati suami saya, bagaikan bom molotov, bagaikan bagaikan bom yang ketika beliau melakukan maksiat, saya nggak tahu ya Allah. Saya nggak tahu ya Allah yang terjadi pada diri dia. Yang dia lakukan saya nggak tahu. Tapi Engkau Maha tahu. Bikin dalam hatinya detak jantungnya berdebar-debar ketika beliau melakukan maksiat. Anda percaya atau tidak? Silakan lakukan. Silakan lakukan. Serius saya. Serius. Sangat serius. Jadi jangan sibuk mikirin handphonenya diperiksa, kemudian dicari kemana-mana, dibuntutin. Capek Anda. Nanti Anda stroke, kasihan. Nanti Anda jantung, kasihan. Penyakit jantung, asam lambung meningkat. Gak usah, udah biarin aja. Titipkan kepada Allah. Karena yang menggenggam jiwa raganya, kehidupan dan kematiannya suami dan istri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin tidak ke Allah? Yakin gak? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang mengurus, yang menatap, melihat, menyaksikan, mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah lihat-lihat handphone, pusing. Handphone istri nggak usah dilihat-lihat. Ya, apalagi melihat, mencari-cari kesalahannya, nggak usah bikin sakit hati. Suami dilihat handphonenya, biarin aja. Mau pakai password berlapis-lapis, biarin. Handphone saya nggak pakai password ini. Geletak di mana saja. Anak saya megang. Ya, siapapun boleh megang. Ya, udah biarin. Dan yang datang ke tempat kami yang konsultasi adalah orang-orang yang paling banyak adalah masalah handphone. Berantem, masalah apa sih Bu? Handphone. Saya cek di handphonenya gini-gini. Masalah apa sih Pak? Saya cek handphone istri saya gini-gini. Oh udahlah, ya berarti nggak handphone itu masalahnya. Nggak usah lihat-lihat handphone suami. Nggak usah lihat handphone istri. Nggak usah. Kalau nggak siap dengan apa yang terlihat. Gitu ya. Mendingan udah. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, nitip nih istri saya. Nitip suami saya. Andai kata dia maksiat. Tolong ya Allah, siapkan dalam hatinya. Itu alarm yang super dahsyat. Coba. Surat Ar-Ra'd ayat 31. Baca 7 kali. Sebut namanya. Minta kepada Allah. Nah. Coba kalau nggak percaya. Silahkan coba.
Ini ayat Allah. Di dalam Al-Quran itu apapun ada. Ilmu apapun ada. Untuk baik ada, untuk buruk ada. Ada. Tergantung kita mau pakai untuk apa. Kalau dipakai untuk baik, ya jadi amal soleh. Dipakai untuk maksiat, dipakai untuk buruk. Untuk jahat kepada orang. Bisa nggak dengan Al-Quran? Bisa. Banyak dukun-dukun itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi menjadi dosa. Nah, oleh sebab itu mari sama-sama kita memperbaiki diri. Besok lusa akan mati. Jangan habiskan waktu umur yang tinggal sedikit lagi ini untuk maksiat, untuk selingkuh, untuk mencari perempuan selain istri kita, untuk mencari laki-laki selain suami kita. Udah, rawat aja suami kita, rawat istri kita, suami merawat istri, istri merawat suami. Udah. Saya dan Anda pernah pengalaman. Iya gak? Yang pernah pengalaman. Itu jadikan sebagai modal hari ini ke depan, ya Allah. Bimbing hamba supaya tidak terjadi lagi. Yang sedang terjadi sekarang, udah lakukan apa yang saya sarankan tadi. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Al-Fatihah. Semoga yang sedang tergoda suami, tergoda perempuan lain, istri tergoda dengan laki-laki lain, mudah-mudahan Allah berikan getaran dalam jiwanya, ketakutan kematian, takut dengan rasa mati yang luar biasa. Saya bersaksi karena apa? Ingin saya, sahabat-sahabat semuanya, dalam rumah tangganya betul-betul lebih sakinah, lebih mawadah, lebih warahmah. Maka doa saya malam hari ini serius, sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Ya Allah, wahai Allah, siapapun laki-laki, suami yang sedang tergoda dengan perempuan yang lain, tolong siapkan di dalam jiwanya bom yang terasa, ketakutan dengan kematian yang sangat dahsyat, ya Allah. Dan siapapun wanita atau istri yang tergoda dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya, maka tolong disiapkan dalam hatinya ketakutan dengan kematian yang sangat luar biasa yang dinamakan dengan sakit psikosomatis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapapun suami atau istri yang tergoda dengan perempuan atau laki-laki lain di luar sana, mudah-mudahan Allah kembalikan, ya Allah, ke jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah kembalikan ke jalan yang benar. Mudah-mudahan, ya Allah, berikan kelembutan, rasa cinta, kasih sayang, sakinah, mawaddah warahmah dan keluarganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Sahabat, berzina bukan saja berzina secara harfiah. Zina mata, zina WA-an, zina dengan handphone, zina dengan telinga, zina dengan tangan, zina dengan pikiran, zina dengan perasaan, zina dengan farji. Itu semuanya perbuatan zina, dan zina tersebut akan menghambat rizki. Jangan heran kalau kita rizkinya masih sedikit, kemudian kita ikhtiar maksimal sehebat apapun, Allah sempitkan rizki kita dari zina itu. Dan siapapun yang punya rizki banyak, kaya raya, bisnisnya sedang melambung tinggi, tapi dengan dosa zina itu, Allah akan hancurkan. Betul, sahabat. Serius saya, sahabat. Serius saya. Saya serius, sahabat. Serius. Saya kasih tahu kepada sahabat-sahabat. Jangan nyalahkan siapa-siapa andai kata rizki sulit. Jangan nyalahkan siapa-siapa andai kata berdagang kau bangkrut, usaha kau bangkrut terus, gagal terus. Siapa tahu selama ini kita berzina dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita. Berzina yang sesungguhnya. Naudzubillah. Mudah-mudahan yang sudah merasakan
yang sudah mengalami, yang sedang mengalami, Allah ampuni dari kita. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat, mudah-mudahan malam Jumat besok siapkan untuk yang sedang sakit, lahir ataupun batin, siapkan malam Jumat. Insyaallah ba'da maghrib kita akan melakukan live untuk penyembuhan lahir dan batin, dan siapkan air putih, siapkan air wudhu, siapkan wudhu, kemudian duduk di Facebook ini Asep Bruder insyaallah, dan juga di YouTube Asep Bruder mau live insyaallah YouTube dan Facebook, karena banyak sekali yang membutuhkan. Saya tidak bisa satu persatu menanganinya, melayaninya, tetapi dibikin masal semuanya insyaallah 30 menit. Insyaallah 30 menit. Mari yang mau ikutan, ikutin. Dan malam Jumat besok insya Allah kita akan melakukan sholawat, kemudian zikir dan Al-Fatihah dan La ilaha illallah. Maka insya Allah mudah-mudahan diijabah dengan seperti malam Jumat yang lalu. Itu banyak sekali yang testimoni merasakan kesembuhan, Allah sembuhkan dengan wasilah ini. Amin. Mudah-mudahan barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.